Salam sehat. Jadi kita mencoba riset ya, yang kita namakan sistem LQ35 ya, yang dibuat hari Senin 28 Februari 2022 ini sebagai seri yang ke-1 atau edisi yang ke-1 ya. Jadi sebelum kita lebih jauh, kita akan jabarkan kenapa kita menggunakan LQ35. Jadi untuk newbie atau ya orang yang baru masuk dunia saham, misalnya tamat SMA ya, waktu kuliah, kerja ya. Jadi memerlukan banyak waktu untuk belajar saham ya. Karena di saham tidak ada yang instan. Jadi di dunia saham tidak ada yang langsung masuk dunia saham setengah tahun untung ya, kecuali faktor hoki atau pas momennya. Jadi pada umumnya cukup susah ya. Bahkan ya hampir mirip dengan orang kuliah, bahkan mungkin lebih. Jadi kita berusaha meringkas ya, saham yang jumlahnya sekitar kita coba ilustrasikan ya, saham yang jumlahnya sekitar 800 ya saham. Lelet ya komputernya ya, jadi kita saya terangkan aja ya. Saham itu kurang lebih 800 ya, beserta waran dan mungkin reksadana ya, maupun ETF ya. Saya kurang persis tahu antara bedanya apa reksadana dengan ETF, karena kita penekanannya ke saham ya. Jadi itu karena banyaknya saham, baik waran maupun ETF atau ya sejenis reksadana. Nah, kita batasi ke 35 saham aja ya. Dimana 35 saham ini itu didapat dari IDX 80. Jadi saham itu ada sekitar 700-an saham ya. Kemudian diklasifikasikan atau kalau saya boleh sebut dengan kelas ya, dibagi menjadi kelas-kelas gitu. Dimana yang pertama kelas 1 saya sebut yaitu LQ45 ya. Sebetulnya LQ45 juga bisa dibagi dua kelas ya, tapi saya bagi satu aja. Bisa dibagi dua kelas yaitu IDX 30 dan LQ45 itu sendiri. Tapi dalam hal ini LQ45 saya sebut kelas 1. Sedangkan kelas 2 ya, itu IDX 80 ya. Jadi LQ45 itu adalah saham-saham yang mempunyai bobot ya tertinggi di bursa saham ya. Jadi naik turunnya bursa efek sangat dipengaruhi dengan 45 saham ini. Nah, IDX 80 itu terdiri
dari 80 saham yang oleh bursa dipilih karena alasan beberapa faktor, ya, saya kurang tahu persis alasannya. Di sini adalah yang jelas liquid, ya. Kemudian ya LK tidak buruk-buruk amat, ya. Itu IDX 80. Jadi istilahnya kalau dipilih itu the best, ya, 80 terbagus 80 saham, ya, di antara 700-an. Nah, LQ35 itu didapat dari IDX 80 dikurangi LQ45. Jadi 80 dikurangi 45 menghasilkan angka 35, yaitu kita sebut dengan LQ35. Nah, kenapa LQ35? Karena LQ35 adalah kelas 2. Ya. Kelas 2, nah dari LQ35 saya sebut kelas 2, di mana setiap semester, ya, atau mungkin ya tiap semester, ya, itu bisa naik kelas atau turun kelas, ya. Jadi kita pantau saham-saham di LQ35, ya, kan lebih sedikit, jauh dari 700, kita pilih 35, ya, dengan resiko yang ya terukur, ya, karena udah dipilih oleh bursa indeks, ya. Kalau bursanya ngawur, gimana kitanya investor, ya, retail maupun manajemen investasi, ya, bingung lah kalau bursa menetapkan IDX 80 suka-suka mereka. Pasti ada kriteria, ada evaluasinya, ada alat kontrolnya supaya dia masuk ke saham LQ35. Jadi tadi kenapa kita pilih LQ35 atau saham kelas 2, yaitu dia masih mempunyai kesempatan untuk grow, naik kelas dari saham kelas 2 ke kelas 1. Kenapa kita pilih kelas 2? Karena cuma 35 saham. Mantonya tidak terlalu susah. Bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah, bisa bisa sambil dagang kaki lima, ya. Kalau PNS bisa nabung saham, bisa swing. Yang jelas LQ35 bukan untuk trading, ya. Gitu. Jadi kita pantaunya mudah karena 35 saham. Ya kita lebih nggak perlu cerdas amat, nggak perlu pinter-pinter amat untuk menguasai ilmu LQ35. Beda sama trading, perlu ya kemampuan matematik yang bagus, kecepatan eksekusi yang bagus. Mati ibunya. Jadi itu kenapa LQ35. Nah, itu sekilas kenapa kita pilih sistem LQ35. Nah, di sini kebetulan Januari tanggal 25 kemarin, ini tanggal 25 Januari 22, ini ya. Itu ada semacam evaluasi indeks mayor, ya. Jadi semacam ujian semester, ya, kalau bagi orang-orang siswa, ya, siswa mahasiswa. Jadi ada ujian, ada kalau pegawai negeri kenakan pangkat, evaluasi, mau naik pangkat, ya. Itu semacam ada pengayakan, ya, di mana evaluasi itu akan dieksekusi di tanggal 2 Februari dan akan terus digunakan sampai Juli 2022. Nanti ada semesteran lagi. Nah, jadi selalu dievaluasi, bahkan ada setengah semesteran. Jadi setiap setengah semester juga dievaluasi sebetulnya, tapi nggak penting-penting amat. Kita konsentrasinya ke yang semesteran aja. Ya, karena kita untuk simpelnya aja. Kalau kita udah mampu, udah bisa, atau udah pintar, kita bisa tingkatkan ke misalnya yang ke kuartalan.
yang jelas lebih rumit ya. Dan efeknya kurang nendang untuk yang kuartalan, untuk yang mid semester atau tengah semester. Itu. Nah, ini keterangan tabel. Tabel yang pertama, yaitu yang warna ini merah ini, adalah emiten yang dievaluasi indeks mayor ya, Januari 2022 ya. Kemudian tabel yang berikutnya yang berwarna, ini yang ini ada yang keliru ya, yang berwarna hitam ya. Ini bukan merah, hitam adalah emiten yang dibeli di evaluasi indeks mayor Januari 2022 ya, tepatnya tanggal 25 Januari ya. Tuh, jadi ini yang di add, ada yang baru ya. Ini yang di del, yaitu AGI, DGNS, DSNG, EMTK, ESA, HIL, SRTG atau Saratoga, TAPG, WMUU atau Widodo Makmur, Unggas TPK ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang di del juga 9. Ada ADI, BES, BRIS, IPTV, RALS, SMPR, SSIA, WIMS, Wood ya. ADI dulu LQ45, Lengser, BES juga demikian, RALS juga dulu LQ45 ya. SSIA juga kalau nggak salah dulu LQ45 ya. Jadilah begitu, setiap semesteran ada pengayakan dan mungkin ada waktu khusus ya untuk yang saham-saham yang ya extraordinary seperti kemarin buka ya. Buka baru IPO 2 bulan kemudian masuk LQ45 bahkan IDX 30 ya. Itu ordinary atau khusus ya. Karena dipandang valuasinya besar. Nah, itu ya, jadi merah sama hitam. Nah, di sini ada 8 ini 35 saham ya ini ya. Jadi udah saya sortir yang LQ35 aja, yang LQ45 saya sembunyikan row-nya atau barisnya ya. Oh ya, di sini alasan kenapa kita pilih LQ35 atau yang kelas 2 di sini saya sebut. 1, belajarnya lebih sistematis. Jadi kita nggak terburu-buru melihat 800 saham plus waran tadi. Ya. Jadi kita malah nggak fokus. Ya karena kita newbie. Ya. Newbie dan tujuan saham bukan untuk trading ya. Ini sekali lagi bukan untuk trading, ini untuk swing ataupun investing, tapi cenderung swing karena setiap semesteran dievaluasi, bahkan setiap setengah semester dievaluasi. Jadi kalau evaluasinya nggak masuk ya kita buang ya. Jadi nggak penuh investasi, cenderung ke swing. Kedua, belajar lebih fokus. Kita bisa analisa mungkin bandarmologinya, FA-nya, TA-nya ya, secara ya banyak waktu karena sahamnya khusus yaitu 35. Kalau dibanding sahamnya banyak ya kita kurang fokus akhirnya. Jadi 3, belajarnya terukur. Nah, jelas ya terukur karena ya 35 saham itu aja. Alasannya bla 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 tadi. Ya. Ya tadi udah dipilihkan oleh bursa efek, kita tinggal pakai, nggak usah pusing-pusing. 35 udah konsen di situ. Kita nggak usah macam-macam ya karena kita dalam tahap belajar. Lain lagi kalau kita jam terbangnya udah 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya up to you. Sesuai dengan karakter atau tipe Anda, mungkin scalping atau trading atau tetap swing atau invest. Ya. Tadi 4 cocok untuk pemula. Jadi 5, tidak memandang layar HP, PC atau laptop yang terlalu sering karena tadi ini swing ya. Nah, ini kaitannya dengan
Oh ya, yang keenam ini ya. Jadi karena tadi tidak melihat layar HP secara instan ya, seharian, makanya kayak yang keenam ini cocok untuk mahasiswa, pekerja, wirausaha, pedagang kaki lima, ya apalagi PNS, jelas kan, PNS. Ya dia bekerja nggak mungkin mantau layar HP, PC maupun laptop yang seharian ya. 7. Cocok untuk generasi Z, generasi Y, dan generasi milenial. Saya juga kurang paham ini ya, tapi sependek saya tahu ini pembagian generasi setelah generasi milenial, yaitu generasi Y dan generasi Z ya. Atau ada yang istilah generasi apa? Boomer apa? Baby boomer ya. Jadi di mana anak itu masih menanggung dikala orang tuanya udah nggak mampu, lansia lah ya orangnya, di mana anak menanggung orang tua ya, menanggung orang tua yang dirawat oleh anak ya. Jadi cocok untuk generasi online ya, saya sebut aja generasi online ya, di mana dunia maya menjadi salah satu dunia yang semakin intens diminati oleh generasi sekarang, apalagi dengan mungkin munculnya Meta ya, Metaverse. 8 ya, passive income dengan resiko terukur karena sahamnya dipilih oleh IDX ya, saya yakin nggak sembarangan milihnya. 9, oh tadi ini sudah ya, saham udah dipilih oleh otoritas bursa, kita tinggal pantau, enak kan, tinggal pantau, nggak usah milih-milih. Kalau kita pilih ya dari 35 saham itu kita pilih yang secara TA atau fundamental analisis atau bandarmologi atau combine di antara itu, TA, FA, dan bandarmologi. Nah, terus what's next ya, ini karena ini materi baru atau materi yang baru ya, mungkin ada yang lain-lain yang mungkin belum tersampaikan ya. Kita menuju ke tabel sistem 60 ya. Nah, di sini udah saya siapkan saham-saham. Bentar saya gedein ya biar agak gede sini. View zoom 125 ya, 200 lah coba ya. Set. Nah ya, jadi ini adalah saham yang di add di IDX 80 tapi tergolong LQ35 ya. Di sini kok nggak ada LQ35 nya ya. Oh ya, karena belum LQ35 di sini. Nah ini LQ35, LQ35, LQ35. Nah semua adalah LQ35. Di sini kok enggak, ini MTech ini ya. Ini LQ35 juga, sebentar. Ya mungkin ada kesalahan data, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah ini LQ45. Oh ya, LQ ini tidak termasuk MTK, bukan LQ35 ya. Ya, tapi dia bagian dari IDX 80 ya. LQ35 adalah non LQ45 ya. Jadi betul. Ini PSKT non LQ35, jadi betul. Yang 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9. Nah, di sini bisa dilihat secara FA ya, di mana FA-nya yang paling bagus yaitu Saratoga ya, tapi ini saya nggak tahu ya, maksudnya dalam arti ini penilaian FA sekilas, kita nggak detail, maksudnya detail mungkin ada kenapa kok bisa sampai ini IPS ya, IPS
IPS Saratoga SRTG ya, miliknya Sandi itu 5,25. Nah, tapi ini benar-benar didapat dari pendapatan operasional atau pendapatan lain-lain ya. Nah, kita nggak tahu itu karena kita tidak sedalam itu dalam menyikapi fundamental analisis ya. Jadi ini lebih ke TA tapi tidak meninggalkan FA ya. Nah, itu. Jadi secara fundamental analisis ya, itu Widodo Makmur ya, Unggas ya, ini adalah cukup bagus ya, bahkan terbagus nomor 2 ini ya, untuk yang di add ya, ini ya, untuk yang di add di LQ35 ya. Yang terbagus Saratoga SRTG, kemudian disusul dengan WMUU Widodo Makmur Unggas ya, kemudian DGNS ya, dimana pernya dimana IPS-nya itu 1,07 ya. Ini bisa kita lihat sekilas ya. Jadi misalnya kita invest di SRTG, alasannya apa? Karena FA-nya, EPS-nya, IPS-nya 5,25. Jadi cukup undervalue ya, secara garis besar. Nah, itu terus kita lihat, waduh, ini ada kesalahan ini. Oh iya, ini ada kesalahan ya, maaf ini perlu diedit ya, karena masa Saratoga Tobacco dari mana ya, mungkin ada kesalahan. Sebentar ya, kita nggak penting lah, nanti kita edit aja, itu kita abaikan. Kemudian nah, ini secara mingguan, bulanan dan triwulanan atau MA5, MA21 dan MA61 itu DSNG ya, itu naiknya cukup lumayan, yaitu 19% selama triwulan, Health 2%, Saratoga 21%, TAPG punya Triputra Rahmat 18%, Bevin 32%, Harum 27%, EMTK 7% ya. Jadi ini kenaikan MA5 mingguan, MA21 bulanan, MA61 3 bulanan ya. Di sini kenapa MTK naik agak tinggi? Karena dia masuk di LQ45 dan sekaligus masuk ke LQ45 sekaligus masuk ke FTSE ya. Kemudian Harum juga demikian masuk ke FTSE dan LQ45 ya. Ini Harum naik kelas ya. Harum naik kelas dari kelas 2 ke kelas 1 ya. MTK itu ini kelas 3 ya. Jadi yang enggak terpantau di LQ35 yang waktu lalu ya, sebelum Februari atau sebelum Januari itu EMTK tidak masuk LQ35, tapi dia langsung ke kelas 2, lompat jadinya. Kelas 3 atau kelas 4 langsung kelas 1 ya. Sedangkan Harum dia memang kelas 2 masuk kelas 1. WAS kita kelas 2 masuk kelas 1. Bevin dari kelas 2 masuk kelas 1. Amart juga demikian, masuk kelas 1, kelas 2 masuk ke kelas 1.
Nah, itu ya. Itu jadi tugas kita ya, mantau saham yang waktu masuk LQ 35 ya, kita pantau, kita kawal sampai bulan Juli ya. Ini bulan Juli ya. Nah, kira-kira mana yang mau naik kelas ke kelas 1? Kita pantau dari technical analysis. Itu. Nah, coba kita cari atau kita lihat secara chart ya. Sebentar, kita ya, bentar biar ya, misalnya kita lihat AGI. Nah, kita lihat ini ya. Saham-saham yang masuk di LQ35 secara chart. Bentar. Ya. Lagi. Nah, ini posisinya masih sideways di GNS. Wah, ini malah jebol misalnya kan ya. Kita pantau EMTK ini naik nih jelas. Nah, karena masuk MSCI dan LQ45, ESA naik juga. Ini buat all time high atau enggak ya. Kita pantau health ya, CRTG, Saratoga ya, itu di sideways. TAK ini Putra Rahmat, TAPG ya, ini naik ya karena memang kebetulan berkaitan dengan CPO ya, CPO sedang naik daun bikin all time high. Terus WMUU Widodo Makmur Unggas, nah ini masih di low ya. Nah, nanti kalau pengen coba lihat secara 5 tahunan misalnya ya, untuk benar-benar di low enggak. Kalau memang dia di low ya kita bisa pantau, karena di low enak mantaunya. Bikin new low ya jual misalnya kan, nunggu harga tertahan misalnya gitu. Kalau naik ya ikutin, siapa tahu dia naik. Karena alasannya apa? Karena ya punya prospek, karena ditambahkan di LQ35. Saya kira itu dulu ya. Jadi ini ya untuk sebuah catatan, bulan Juli besok ke 9 atau 8 saham ini ya yang tergabung dalam LQ35, siapa-siapa yang akan naik kelas coba kita pantau ya. Sekali lagi saya akhiri ya, sistem 35 ini, sistem LQ35 ini sebagai sebuah riset saham berbasis swing ya, bukan trading.
ya. Sebentar, ada gangguan dikit. Ya. Ya. Salam sehat.